Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Matraman, Jakarta Timur. Baik, selamat sore pemirsa. Hari libur Lebaran sudah usai dan pada sore hari ini saya akan menginformasikan terkait bagaimana kondisi lalu lintas terkini langsung dari Simpang Matraman, Jakarta Timur. Kondisi lalu lintas pada sore hari ini di tempat saya melaporkan bertepatan dengan jam pulang perkantoran pada sore hari ini, peningkatan volume kendaraan terus terjadi baik dari arah Pasar Senen yang akan menuju ke arah Kampung Melayu atau yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Pramuka maupun yang akan menuju ke arah kanan ke arah Manggarai ini sudah terpantau cukup mengalami peningkatan volume kendaraan dan juga antrian terjadi menjelang traffic light berkisar 100 meter di belakang traffic light. Dan bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk cukup berhati-hati dikarenakan kawasan ini baru saja diguyur hujan, untuk itu antisipasi jalanan licin dan tidak berteduh di bawah jembatan layang dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Sedangkan dari arah sebaliknya yaitu dari Kampung Melayu yang akan menuju ke arah Pasar Senen maupun yang akan berputar balik menuju kembali ke Kampung Melayu atau yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke Manggarai maupun Pramuka juga terpantau cukup ramai dan lancar. Memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan namun masih dalam keadaan yang normal. Dan memang bagi Anda yang akan melintas kami himbau untuk kurangi laju kecepatan kendaraan Anda dikarenakan kawasan ini ramai akan aktivitas dari masyarakat seperti para pedagang atau para pejalan kaki yang melintas di kawasan ini yang menjadi salah satu faktor perlunya Anda berfokus atau berkonsentrasi saat berkendara. Dan kami juga menghimbau bagi Anda untuk berhati-hati dikarenakan banyaknya kendaraan-kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang di median jalan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Dan kami juga menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar agar tetap aman dan nyaman saat berkendara. Dan perlu kami informasikan juga bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu menggunakan jas hujan yang bukan berjenis ponco dikarenakan akan berbahaya bagi Anda pribadi dan juga pengendara lainnya. Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan juga SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi. Pemirsa, Direktur Utama Jasa Raharja, Rifan Purwantono, menyampaikan apresiasinya kepada Korps Lalu Lintas Polri atas keberhasilan menurunkan angka kecelakaan dan korban jiwa selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2025. Ia menilai bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari kolaborasi yang solid antara Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Penurunan angka kecelakaan yang mencapai 30% dibanding tahun sebelumnya disebut sebagai pencapaian yang signifikan, menurut Direktur Utama Jasa Raharja, Rifan Purwantono. Penerapan sistem keselamatan oleh Polri dan pihak terkait terbukti efektif dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman bagi masyarakat. Apresiasi tersebut disampaikan langsung kepada Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho dalam sebuah pertemuan yang turut dihadiri oleh Direktur Utama PT Jasa Marga Trans Jawa Tol Rudi Kurniadi, serta Dirgakum Korlantas Brigjen Raden Slamet Santoso. Rifan juga menyoroti penurunan angka fatalitas kecelakaan yang dinilainya sangat menggembirakan. Fatalitas di jalan tol turun hingga 72%, sementara secara nasional penurunannya mencapai 47%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keselamatan yang diterapkan berhasil menekan tingkat keparahan insiden lalu lintas. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa jumlah korban meninggal di jalan tol tercatat jauh lebih rendah dibandingkan dengan jalan nasional atau arteri. Dari total 2.605 kejadian kecelakaan yang dilaporkan, hanya 32 kasus yang terjadi di jalan tol. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen lalu lintas di jalan tol jauh lebih tertib dan terkendali. Rifan juga menilai bahwa pengelolaan lalu lintas oleh PT Jasa Marga berjalan sejalan dengan kebijakan dan arahan dari Korlantas Polri. Dengan hanya mencatatkan 32 kecelakaan di jalan tol,
Jasa Marga dianggap telah berhasil menjalankan perannya secara optimal. Penurunan ini menurutnya merupakan bukti keberhasilan kolaborasi lintas sektor yang patut diapresiasi dan dijadikan contoh untuk pengelolaan lalu lintas pada masa mendatang. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, dalam rangka menciptakan arus balik mudik yang aman dan nyaman, anggota Humas Polda Lampung turun langsung ke Terminal Raja Basa untuk berinteraksi dengan para pemudik. Bagaimana keseruannya? Kita ikuti liputannya berikut ini. Kita lagi ada di Terminal Raja Basa. Kita mau nanya-nanya pemudik di sini terkait bagaimana perjalanan mereka saat mudik. Ada kendala nggak gitu ya nggak? Siap. Oke, kita cari pemudiknya dulu. Ayo. Let's go. Dari Butua, Mesuji. Kak, tujuannya mau kemana, Kak? Wai Jepara ya? Mbaknya dari Jakarta ke Tulangmuang. Ya. Ini jam berapa berangkatnya, Mbak? Sana. Jadi ini lagi nunggu SIM. naik SIM. Kak di sini kerja atau kuliah? Oh, kerja. Kerja di sini ya, Pak. Jadi mudik ke Lampung Timur. Gimana untuk perjalanan dari Jakarta ke sini? Lancar apa? Ada kendala? Lancar jalanan. Aman ya mudik tahun ini, Bu. Nggak ada kendala gitu. Kalau untuk pengamanan Polri sendiri bagaimana, Bu? Tadi dari Mesuji lihat nggak, Bu, ada anggota yang Tidur saya mabok. Tempat lancar. Nggak ada yang aneh-aneh. jadi aman lah berarti ya. Terima kasih banyak ya, Mbak. Maaf. Terima kasih kepada Humas Polri yang sudah menginformasikan arus mudik Lebaran dan juga terima kasih pada Polri atas pengamanan mudik Lebaran. Pemirsa, Kapolres Natuna AKBP Nopian Aris Effendi melaksanakan pengamanan dan pelayanan arus balik penumpang serta barang dari kapal Bahtera Nusantara 01 di Pelabuhan Penagi, Kecamatan Bunguran Timur. Kegiatan pelaksanaan pengamanan dan pelayanan arus balik penumpang bertujuan untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan perjalanan masyarakat yang kembali dari mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Kapolres Natuna akan terus membangun koordinasi dan kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, Basarnas, Dinas Perhubungan, dan Polres Natuna serta instansi terkait lainnya guna menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan tertib. Tak hanya pengamanan, Polres Natuna juga menurunkan tim dokter kesehatan untuk memberikan pelayanan medis bagi penumpang yang membutuhkan. Selain itu, personel Polwan Polres Natuna turut memberikan bingkisan kepada anak-anak penumpang agar mereka merasa nyaman dan gembira selama perjalanan. Kapolres Natuna AKBP Nopian Aris Effendi juga mengimbau para penumpang, baik yang turun maupun naik kapal, untuk selalu memeriksa dan menjaga barang bawaan mereka guna menghindari kehilangan barang. Pengamanan dan pelayanan arus balik penumpang sebagai upaya Polres Natuna demi mewujudkan situasi yang aman, nyaman, dan lancar selama arus balik mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Pemirsa, puncak arus balik yang diperkirakan terjadi pada Minggu 6 April 2025 membuat aparat kepolisian bersiaga penuh untuk mengatur lalu lintas, khususnya di kawasan perkotaan. Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Subdibyo bahkan turun langsung ke lapangan untuk membantu mengurai kepadatan kendaraan di sekitar alun-alun Ponorogo. Volume kendaraan yang meningkat signifikan di pusat kota membuat aparat harus bekerja secara ekstra. Tanpa pengaturan yang tepat, kawasan tersebut dikhawatirkan akan menjadi titik kemacetan yang parah. Pihak kepolisian berkomitmen untuk memastikan arus balik berjalan dengan aman dan lancar, terutama di alun-alun Ponorogo yang berlangsung pasar malam yang menjadi destinasi favorit para pemudik, khususnya warga lokal. Tradisi warga Ponorogo yang berkunjung ke pasar malam setiap Lebaran turut menambah kepadatan lalu lintas di area tersebut. Pengaturan lalu lintas dan patroli dilakukan secara intensif, terutama di titik-titik yang rawan kemacetan.
Petugas juga meningkatkan patroli di lokasi-lokasi seperti kawasan alun-alun dan perbatasan Ponorogo Madiun, tepatnya di wilayah Melilir yang kerap menjadi titik rawan kepadatan. Kapolres Ponorogo turut serta dalam patroli dan tidak hanya untuk menjalankan tugas, tetapi juga untuk menyapa langsung masyarakat dan memberikan semangat kepada para petugas di lapangan, serta para pemudik agar tetap tertib dalam berlalu lintas. Berkat kerjasama antara petugas dan kesadaran para pengguna jalan, kepolisian berhasil mengurai kemacetan, terutama di persimpangan-persimpangan yang padat arus lalu lintas. Selama masa mudik balik pun dapat dikendalikan dengan baik. Dari Humas Polres Ponorogo melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.